Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Brantoro. Jadi dalam video kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap narasumber, di mana kita akan mewawancarai dengan membawai istilah perilaku organisasi, di mana kita nanti akan melakukan wawancara dan narasumbernya kita mengundang salah satu orang yang pernah menjabat sebagai ketua organisasi, dan organisasinya itu di dalam bidang lembaga dakwah PAC, Pimpinan Anak Cabang Nahdlatul Ulama. Jadi kita akan menanya-nanyai mengenai sikap kepuasan, komunikasi dan budaya di dalam organisasi tersebut. Jadi di sini saya membuat videonya tidak sendirian. Di sini saya M. Satria Brantoro dengan NIM 10121100033 dan saya Maulana Sirot dengan NIM 1012111036. Saya Muhammad Yogi Satria dengan NIM 10112111041. Kenalkan, saya Dipa dengan NIM 1810018. Saat ini saya sudah bersama dua narasumber dari organisasi PAC yang di sini ada badan pengurus hariannya. Jadi sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas, nama, asal dan selaku jabatan apa di dalam organisasi tersebut. Baik, di sini alhamdulillah diundang teman-teman untuk wawancara terkait organisasi. Alhamdulillah diberikan waktu untuk bisa bergabung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Asal Wadani. Di sini saya menjabat sebagai Ketua PAC IPNU periode 2022-2024. Di sini bersama rekan pengurus juga. Monggo. Ya, saya Febrian Kismuraji sebagai Wakil Sekretaris di IPNU Cermin. Untuk alamatnya saya dari Desa Murahanyar, Kecamatan Cermin. Nah, jadi di sini kami mau minta bantuannya untuk penugasan kami perilaku organisasi, Mas. Jadi di sini kita akan melakukan wawancara dengan pertanyaan istilah sikap dan kepuasan. Terus yang kedua, komunikasi terkait anggota, budaya organisasi, serta motivasi apa yang menjadikan organisasi tersebut itu jalan hingga periode seterusnya. Jadi mungkin saya bisa menanyakan pertanyaan yang pertama, Mas. Bagaimana cara Anda mengetahui sikap anggota yang sesuai atau tidak dengan tugasnya? Baik, dalam organisasi tersebut sendiri punya yang namanya departemen-departemen. Di IPNU PPNU sendiri yang namanya dibagi per departemen, di mana per departemen itu punya anggotanya masing-masing. Nah, dari sini kita membuat program kerja yang dibuat dalam rangka satu, rapat kerja satu. Nah, kebetulan di Cermin sendiri ada yang namanya departemen kaderisasi, departemen organisasi, departemen olahraga, seni dan budaya. Nah, bagaimana kita tahu kok ada anggota yang tidak sesuai di jalannya masing-masing? Yang pasti dalam setiap pergerakan kita mewajibkan yang namanya kumpul rapat. Dan dari sini kita tahu yang namanya pastilah kita harus mengevaluasi terlebih dahulu. Dari rapat tersebut kita memunculkan suatu ide-ide, di mana itu kita observasi kembali, kita telusuri kembali ide tersebut untuk bisa dijadikan suatu acuan untuk suatu pergerakan. Nah, contoh saja departemen kaderisasi. Nah, departemen kaderisasi ini yang pastinya kan pengkaderan, pelatihan. Nah, pastilah acara tersebut cenderung ke pelatihan. Gak mungkin kan acara tersebut ini membuat acara yang namanya haul, kan melenceng. Nah, dari sini kan kita tahu diobservasi, diamati terlebih dahulu dengan musyawarah yang nantinya menghasilkan suatu mufakat. Mungkin bisa seperti itu. Jadi dalam organisasi PAC itu di bawah strukturalnya ketua itu ada per departemen seperti ini, iya. Mas, ya. Dan antara kita mengetahui sesuai atau tidaknya berarti dengan melalui pengkaderan itu membentuk karakter anggota-anggota yang mau join itu, Mas, ya. Betul sekali. Nah, mungkin untuk pertanyaan kedua, Mas, apakah perlu menciptakan lingkungan yang positif untuk mencapai kepuasan kerja bagi karyawan, bagi anggota? Yang pasti wajib, karena nggak mungkin kita di suatu
organisasi atau bisa dari suatu perusahaan. Mungkin kalau dalam di lingkup kerja, ketika kita tidak menciptakan suatu kerja yang sesuatu tempat yang nyaman, otomatis orang yang ada di dalam nggak mungkin lah betah, istilahnya itu nyaman di tempat tersebut. Nah, di organisasi tersendiri itu kami sebagai penggerak di IPNU PBNU yang pasti harus menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan cara setiap perkumpulan, misalkan contoh setiap perkumpulan harus ada konsumsi biar gak jenuh, dikasih makan, dikasih minum, dikasih celutukan, istilahnya itu pemanis acara. Gak mungkin kan kumpul gak ada istilahnya pembahasan. Nah, dikasih ide-ide terus biar suasananya nggak boring gitu. Meskipun biar itu Mas ya, kalau semisal kita mau memberikan motivasi atau gimana pun kita harus tahu cara enaknya kita itu gimana caranya bisa mereka itu paham gitu Mas. Cara bicaranya kita bisa mengimbangi dari situ. Nah ini ada pertanyaan terkait motivasi Mas. Mungkin dari teman saya ada yang ingin bertanya terkait motivasi. Nah, di sini Mas Akman dan Mas Febri, saya mau bertanya tentang motivasi-motivasi yang ada di anggota-anggota sampean yang organisasi IPNU. Ini saya mau tanya kepada Mas Akman atau Mas Febri, monggo yang mau menjawab siapa apa-apa. Bagaimana cara Anda memotivasi anggota Anda agar mencapai target kerja atau program Anda? Untuk mencapai target ya pertanyaannya, Iya. bagaimana agar anggota itu bisa bekerja maksimal untuk mencapai target yang sudah di Oke, apa kerja? dalam program kerja. Ya, tentunya yang pertama, ketika dari rapat awal kan sudah ada hasil rapat yang dimana di situ ada rangkaian kegiatan jadwal-jadwal untuk program-program yang akan berjalan selanjutnya, misalkan program rapat tindak lanjut kerja dan lain sebagainya. Itu kan sudah jelas tanggal segini ada acara, misalkan di kelas jurnalistik, misalkan yang satunya ngopi bareng untuk bahas Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya. Nah, ketika ada anggota yang ya namanya juga belajar, otomatis kan untuk psikologinya, emosionalnya kan masih labil. Ya kita motivasi, kita tanya dulu apa sih kenapa yang membuat sampean ini kok lemes, kok nggak ikut lagi. Kita tanya dulu permasalahannya dia apa. Nah setelah itu kita motivasi. Berarti nanti kalau itu dengan berjalan waktu, dengan tengah-tengah periode, berarti nanti ada diskusi atau apa kerja yang kedua lagi, motivasi untuk yang kendor-kendor itu. Intinya lebih ke evaluasi, apa sih yang membuat kendor, semangatnya menurun. Nah kembali ke awal tadi, bagaimana ketika ada anggota yang mulai lemes, mulai kurang girohnya menurun, giroh semangat untuk berIPNU berorganisasinya menurun, ya kita tanya secara humanis, secara terbuka, ada masalah apa, itu nanti dimasukkan ke dalam evaluasi. Dan ini adalah lagi, Mas. Dan bagaimana jika anggota dengan sampean-sampean ini kalau ada yang jenuh atau bosan itu dalam organisasi bagaimana? Nah yang pasti kan dalam program kerja nggak mungkin kan mencantumkan suatu program kerja itu cuma satu. Pasti itu nggak luput dari minimal 3 program kerja. Karena kan itu kan dalam sebuah rapat yang pasti itu ketika membahas suatu pembahasan nggak mungkin lah cukup satu pembahasan. Makanya dalam raker 1 biasanya ada raker 2. Nah, ini diwajibkan bagi PAJ terkhususnya IPNU PBNU di mana ini akan mengevaluasi kegiatan yang ada di raker pertama. Nah, dalam program kerja tersebut yang membawahi otomatis ini akan tahu permasalahannya di mana, yang membuat titik jenuhnya ini di mana.
Nah ini yang akan kita evaluasi. Maka muncullah tadi sebuah solusi yang akan digunakan pada raker kedua. Nah, ketika ada anggota yang pastinya menghadapi titik jenuh, bosan dalam organisasi, ini sudah pasti. Karena dalam organisasi tersebut dinamika itu pasti naik turun, nggak mungkin lah terlalu naik, pasti ada naik turunnya. Dan itu sebagai pemanis dalam organisasi, bagaimana kita menyikapi ada anggota yang bosan dan jenuh, pasti kita sebagai pimpinan tertinggi di IPPNU harus bisa tahu kondisi mana yang membuat anggota ini jenuhnya itu di mana. Kalau memang kok jenuhnya di program kerja terkhusus di Departemen Olahraga misalnya, program kerjanya satu, futsal. Mas bosan futsal, otomatis kan kita sebagai pimpinan tertinggi harus tahu, oh ternyata di program kerja ini monoton. Otomatis kita harus mencari variasi baru di mana sebagai solusi untuk menghilangkan titik jenuh suatu anggota tersebut. Misalkan kita menjalin kerjasama dengan kecamatan lain untuk bisa bertemu sesama anggota-anggota yang lain yang baru, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru, bisa menjadi solusi juga. Seperti itu. Berarti kalau ada anggota yang jenuh nanti pasti tetap harus konsisten, tapi ada perubahan sedikit lah di dalam departemen budaya dan olahraga. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang teman saya lagi ada yang bicara tentang komunikasi. Saya di sini mau bertanya tentang komunikasi, Mas. Komunikasi seperti apa yang Anda ciptakan antara pemimpin dengan anggota agar tercipta lingkungan yang Yang pasti untuk menciptakan suatu komunikasi yang baik, kita harus menghilangkan status dulu. Dimana ketika status pemimpin dan bawahan ini akan cenderung ke menyuruh, nanti otomatis yang bawahan ini akan cenderung tertekan. Tapi ketika kita mengganti nama status sebagai pemimpin dan bawahan menjadi status teman, otomatis ketika pemimpin dan bawahan berkumpul, ketika menjadikan anggota ini sebagai teman kita, ini akan menjadikan suatu komunikasi yang baik. Tentunya sebagai kami ketua dan juga anggota nggak luput dari yang namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Karena apa? Pemimpin itu nggak bisa bergerak tanpa adanya dorongan dari anggota. Begitu juga dengan anggota, tidak akan bisa bergerak tanpa adanya keputusan dari ketua. Jadi sama-sama menguntungkan. Jadi ketika kita menjadikan suatu anggota yang bawahan kita, otomatis mereka akan tertekan, yang mengakibatkan mereka itu seakan-akan nggak dibutuhkan, bisa dibuang. Kan misalnya kan kalau di perusahaan, ketika ada bawahan yang sekiranya itu nggak cocok, kita buang, ganti baru lagi. Tapi beda lagi kalau misalkan status ini sebagai teman. Bagaimana kita mengingatkan teman, memberikan nasihat pada teman. Karena apa? Karena kan memang statusnya teman. Jadi selalu mengajak. Kalau bawahan nggak cocok, buang. Kalau teman kan beda lagi. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Termasuk bagaimana caranya kita agar tidak memberikan kesan kepada anggota itu kayak seperti yang disampaikan Mas Rahman tadi, ada pertama memberikan status bahwa kita ini sama, mungkin beda cuma di struktural organisasinya saja, ada ketua, anggota, koordinator departemen dan sebagainya. Barangkali ketika ada sebuah program, kita mengajak dan mendorong, termasuk ketika kita menginstruksikan kepada anggota, ya kita tetap mengawal, memantau bagaimana kelanjutannya, progresnya di mana, apa yang kurang dan perlu kami bantu, apa yang bisa kami bantu, apa yang kurang, intinya bagaimana terus berkomunikasi, menanyakan progres yang di awal kita instruksikan untuk
menjalankan program itu tadi. Terus yang pertanyaan kedua itu, jika anggota melakukan kesalahan, bagaimana cara Anda untuk menangani masalah tersebut? Yang pasti kita harus tahu dulu permasalahannya di mana. Mungkin seperti yang saya sampaikan di awal, kita harus amati dulu karena memang terkadang kesalahan itu dibuat karena memang kita nggak sengaja. Jadi ketika ada anggota melakukan kesalahan, kita nggak bisa langsung menyalahkan mereka. Kita tahu mereka berangkat dari rumah ke organisasi itu pun juga butuh tenaga, butuh uang, yang pasti juga butuh pemikiran yang harus mereka keluarkan juga. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, yang pasti kita harus melakukan observasi, kita cari dulu permasalahannya di mana. Dan dari situ kita tahu masalahnya itu ternyata ini. Dan solusinya pasti kita selesaikan secara sama-sama. Jadi terkecuali kalau memang masalah itu sifatnya pribadi. Jadi memang kebetulan di tempat saya itu ada suatu permasalahan yang dimana itu bisa dibilang privasi. Karena apa? Waktu itu saya sebagai ketua remaja masjid, ada satu anggota itu tiba-tiba ke bendahara. Dari bendahara tanya, kebetulan kan perempuan, "Mbak, ada uang donatur tak pinjam?" Itu saya belum tahu, posisinya belum tahu. Jadi ada anggota satu pinjam uang untuk keperluan pribadi dia. Nah otomatis kan ini kan kesalahan yang sifatnya itu sudah, kalau menurut saya itu bisa dibilang fatal lah. Maksudnya fatal itu yang kebetulan ini donaturnya bukan donatur kas tapi donatur santunan yang dipakai. Saya rasakan untuk kepentingan anak yatim tapi dipakai sama dia. Bahkan itu sampai berselang 1 tahun saya nggak tahu. Itu masih baru tahunya itu ketika saya turun jabatan. Anaknya itu bilang ke saya, "Mas, ini ada anggota yang pinjam sekian-sekian belum dikembalikan." Aku nggak bilang dari awal. Jadi kan ada permasalahannya lagi. Anaknya ini nggak bilang, kita miskomunikasi. Anak ini tiba-tiba pinjam uang untuk kepentingan pribadi dia. Seharusnya kan nggak perlu. Nah dari sini permasalahannya kita selesaikan bagaimana? Ini termasuk permasalahan yang sifatnya pribadi. Yang pertama, yang anggota pertama. Yang pasti kita ke rumah dia, kita tanya kenapa kok dipakai ini. Karena ternyata itu memang posisinya itu dia lagi benar-benar butuh. Atau misalkan kok bilang ke saya, otomatis saya membantu. Tapi berhubung dia kok larinya ke bendahara, terus bendahara juga nggak tahu yang dipakai itu uang yang santunan. Jadi otomatis kita harus saya sebagai pribadi, sebagai ketua, tanya ke rumah dia, kenapa kok dipakai? Terus gak diperhatikan. Nah, ibarat kita yang pasti sebagai teman, gak buka sebagai atasan. Nah, dari situlah dari situ bisa diselesaikan secara pribadi antar ketua dan anggota, dan alhamdulillahnya itu dia terbuka. Nah, yang pasti ini dari suatu permasalahan ini harus terbuka. Jadi kadang kan anggota itu ada yang ditanya itu lari. Nah, ini lepas tanggung jawab, tiba-tiba nggak mau, diajak ketemu susah. Nah ini sifatnya sudah nggak bisa pribadi lagi. Kita harus forwardkan ke media, terkhususnya di grup organisasi tersebut. Gunanya untuk menangkap dia. Menangkapnya itu secara, kalau dibilang secara kasat mata, secara goib gitu ya, tiba-tiba ke hati dia langsung secara minder gitu, minder. Oh, koncoku bodoh kayak anak aku sumpah anak kamu. Nah, itu yang permasalahan yang kedua, yang bendahara aku nggak bilang yang miskomunikasi tadi, anaknya ini nggak berani sama yang anggota ini tadi. Nah, otomatis kita sebagai pemimpin juga nggak bisa menyalahkan. Ternyata dia sudah diintimidasi, harus dipinjam.
Nah, dari sini tentunya kita harus sebagai pemimpin yang pasti sebagai bukan ayah lagi, tapi sebagai ayahnya dia. Jadi ya itulah tugas seorang pemimpin itu tidak cukup sebagai menginstruksikan, tapi sebagai pengawasan di mana suatu proyek ini dalam organisasi harus bisa terrealisasikan. Jadi mungkin seperti itu. Itu tambahan dari Mas Wib. Kalau untuk terkait ini yang ada pertanyaan apa Mas, bisa diulangi tadi ketika anggota melakukan kesalahan seperti yang disampaikan Mas Rahman sebelumnya, bahwa yang pertama yang pasti kami harus memilah dulu, menganalisis dulu, mengamati apa sih kesalahannya dia ini, apakah kesalahan pribadi ataukah kesalahan organisasi di dalam organisasi. Kalau kesalahan pribadi dan dibawa ke dalam organisasi, ya yang pertama tentunya kita berbicara, berkomunikasi, bertanya secara baik kenapa kok sampai dibawa ke organisasi, bahwa ini adalah kesalahan pribadi. Yang jelas ya kita berkomunikasi secara baik, kenapa sih kok sampai membawa kesalahan pribadi masuk ke dalam organisasi. Kemudian yang kedua, ketika kesalahan itu berada di dalam lingkup organisasi, yang pasti kita akan mengevaluasi apa sih yang salah. Misalnya dalam hal kesekretariatan, sudah dicetak sebuah surat misalnya ternyata salah tanggalnya, atau untuk laporan pertanggungjawaban hasilnya ada yang keliru perhitungan. Nah, dari situ bagaimana kita mengevaluasi agar ke depan kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Nah, dari situ jadikan intinya perlu dipilah dahulu mana yang kesalahan pribadi atau kesalahan organisasi. Yang jelas caranya nantinya gimana, tetap berkomunikasi secara baik-baik sebagai teman. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Mas terkait budaya organisasi. Baik Mas, mungkin masuk pada pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan ini terkait dengan budaya organisasi yang ada di IPNU ini. Nah, budaya kerja seperti apa yang Masnya terapkan di organisasi IPNU ini? Maksudnya bagaimana tentang menerapkan budaya kerjanya atau gimana? Kita menggunakan istilah 3S. Serius, santai, sukses. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan haruslah diawali dengan serius. Karena apa? Karena ketika kita tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan, hasilnya akan tidak maksimal. Nah, kenapa kita harus mengawali dengan secara sungguh-sungguh? Karena nggak mungkin ketika kita melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan santai. Nah, pertama dilakukan secara sungguh-sungguh yang nantinya hasilnya itu akan terpupuk dalam diri kita, yang nantinya kita akan terbiasa dan akhirnya kita bisa bersantai sukaria. Nah, ketika kita sudah bersantai, pastilah di akhir itu yang namanya sukses itu akan datang sendiri. Karena sudah santai. Gitu loh. Jadi serius, santai, sukses itu menjadi prinsip bagi Ibnu Cerme khususnya, karena memang ini menjadi istilahnya itu cocok lah bagi anak-anak Cerme. Landasannya itu seperti itu. Pak Adan. Oke, baik. Apa tadi Mas? Terkait tentang ini Mas, budaya organisasi kerja yang ada di IPNU itu sendiri. Nah, ini kan organisasi atau organisasi kerja di mana dengan semboyan belajar, berjuang dan bertakwa.
Nah, artinya untuk yang belajar kita terus bersedia berproses, berjalan dan terus belajar. Caranya bagaimana? Dengan menciptakan pintu yang terbuka lebar, membuka ruang terbuka lebar kepada seluruh tim atau seluruh anggota di masing-masing departemen. Untuk apa? Untuk membuka, untuk mempersilahkan mereka barangkali ada ide, pendapat atau inovasi yang bisa mendukung atau membuat berkembang biograsi penemu itu sendiri, termasuk artinya kan dari ketika kita membuka ruang terbuka secara lebar untuk kepada semua anggota memberikan pendapatnya, inovasi, ide apapun, artinya kita mengajak ke semua anggota bahwa IPENU ini bukan milik satu orang tapi ya semua anggota. Mungkin itu Mas. Lalu seperti kenapa Masnya ini sangat termotivasi atas dan sangat tertarik untuk masuk ke dalam ini? Kalau sudah cinta apa bedanya? Nah, begitu sekiranya. Karena gini, Allah sudah janji, wa inna lajahadu final nahyanahu wa inna ma'ahum muhsinun. Orang-orang yang berjihad di jalan kami untuk mencari keridhaan kami, kepada mereka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, kita di dalam Nahdlatul Ulama memberikan sebuah kegiatan di mana kegiatan itu haruslah bermanfaat kepada sesama manusia. Nah, dari situ otomatis kami tersentuh untuk selalu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, terkhususnya karena IPPNU ini sendiri juga organisasi yang luas. Jadi bukan organisasi yang sifatnya itu kecil. Seperti contoh remaja masjid, itu kan sifatnya kan cuma di masjid, memakmurkan masjid. Tapi kalau IPPNU sendiri bukan sudah di masjid lagi, tapi sudah lingkup yang lebih luas, di mana itu sudah bahkan bisa dibilang itu satu negara. Jadi ini bisa menjadi motivasi kami, dan kami tidak pernah terpikir bahwa istilahnya itu kami dalam IPNU itu takut. Nah, kami selalu berani bahwa ini sudah jadi jalan kami untuk mengabdi pada negeri, salah satunya tujuan itu. Karena IPNU juga nggak terluput dari yang namanya pengabdian, berkhidmat kan seperti itu. Jadi bukan hanya masalah agama saja, masalah kenegaraan, kemerdekaan juga salah satu tujuan daripada IPNU itu sendiri. Bagaimana kita kesadaran diri bahwa dari situ kan artinya kan tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada kemungkinan kalau saya pribadi lakukan kita masih banyak salah, banyak melakukan kesalahan dan lain sebagainya, dengan bertakwa, dengan terus belajar, berjuang, bagaimana nanti selamat di tujuan. Nah, jadi berikut penjelasan terkait bagaimana cara kita berperilaku dalam sebuah organisasi. Dan dari penjelasan dari Mas Rahman dan juga Mas Febi terkait organisasi, kita dapat nilai-nilai pertama, nilai kepemimpinan, terus yang kedua solidaritas antar anggota, tanggung jawab, dan tentunya kerja secara progresif. Jadi memang dari kepemimpinan itu tidak hanya hanya membalikan telapak tangan saja, namun di dalam kepemimpinan cara kita berkomunikasi dengan anggota yang ada di bawahnya itu memang harus mempunyai rasa tanggung jawab serta kepercayaan diri menjadi seorang pemimpin. Mungkin itu yang bisa kita lakukan terkait wawancara dalam berperilaku organisasi. Jadi itu saja, dan sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.